kelompok 5 sudah siap, Bu. Siapa moderatornya? Halo, moderatornya siapa? Izin Ibu, saya Ya, Femi Bu. Semi selaku moderator untuk berjalannya presentasi kelompok minta 5 nanti. baik. Eh, jadi Ibu persilahkan kepada Sami untuk mulai mengatur presentasi dari kelompok 5 ya, Sami ya. Nanti mohon ada batasannya karena katanya ini dua kelompok ya. Baik, Baik Ibu. silahkan Sami. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nining Matianingsih selaku dosen pengampu dari eh, mata kuliah ini dan seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini dan juga kepada kelompok 5 yang nantinya akan presentasi. Jadi pada pagi kali ini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 5 yang nantinya akan dimulai dari pemaparan eh, PowerPoint dan kemudian mungkin nanti ada dilanjut dengan penayangan video pendek dan juga dilanjut dengan evaluasi dari laporan atau makalah akhir yang akan diambil oleh Ibu Nining Latianingsih. Dan untuk selanjutnya mungkin boleh untuk kelompok 5 untuk memulai presentasi. Mungkin operator boleh mulai ditayangin ya PowerPoint-nya. Anu udah bangun deh. Ibu izin sebentar Ibu karena operator dari kelompok 6 sedang ada kendala sebentar aja. Baik, silakan. Baik, karena
PPT sudah dimunculkan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok 5. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Moderator, di sini izinkan kami dari kelompok 5 untuk memaparkan hasil proyek besar kami yang berjudul Analisis Hukum terhadap Kewajiban PT Afifarma dalam menjamin keamanan produk obat berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Duri Meliani, Andika Surya Putra, Bunga, Nabila Malinda, dan saya sendiri Maulia Wahyuningrum. Oke, baik. Untuk mengawali pembahasan mengenai permasalahan yang lebih mendalam, kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang melatar belakangi pembahasan terkait kasus yang diangkat dalam presentasi hari ini. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam kehidupan modern saat ini, perlindungan konsumen memegang peran yang sangat penting, di mana konsumen itu berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan atas barang atau jasa yang mereka gunakan. Namun seperti yang kita ketahui bahwasannya seiring berkembangnya globalisasi dan kemajuan teknologi, banyak sekali nih tantangan yang dihadapi konsumen semakin besar. Misalnya dalam bidang farmasi sendiri terdapat risiko paparan terhadap zat berbahaya jika tidak ada pengawasan yang ketat terhadap produk yang beredar. Untuk itu, negara kita, Indonesia sendiri, hadir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana undang-undang tersebut berisikan tentang perlindungan konsumen, yang mana mengatur hak-hak konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Namun, permasalahannya itu seringkali muncul bukan karena tidak adanya regulasi, melainkan karena lemahnya pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Di mana hal ini terlihat jelas dari kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak Indonesia yang beritanya sangat viral sekali di tahun 2022, di mana kasus ini mengungkapkan adanya kelemahan sistem perlindungan konsumen, di mana khususnya di sektor farmasi terdapat obat-obatan yang memang seharusnya aman dikonsumsi justru mengandung zat-zat berbahaya dan pengawasannya terbukti tidak maksimal, yang mana berujung pada akibatnya adalah banyak sekali anak yang menjadi korban baik secara fisik, mental maupun finansial. Di mana kasus tersebut menjadi contoh nyata bahwasannya pengawasan dan tanggung jawab pelaku usaha memang harus ditegakkan dengan lebih serius. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya adanya koordinasi yang kuat antara lembaga dalam melindungi hak-hak konsumen. Di mana oleh karena itu kita kelompok 5 menyoroti pentingnya penguatan perlindungan hukum terhadap konsumen agar kejadian serupa diharapkan tidak berulang di masa yang akan mendatang. Boleh next? Oke, baik. Setelah kita melihat realitas yang sudah dijelaskan di sebelumnya, kami mungkin dengan rekan-rekan sekalian juga menyadari bahwasannya kasus gagal ginjal akut ini memang bukan hanya peristiwa medis semata, tetapi mencerminkan adanya celah serius dalam sistem perlindungan konsumen, khususnya di sektor farmasi. Disinilah perlunya adanya kajian hukum untuk menelaah lebih jauh bagaimana seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang mereka edarkan. Jadi berdasarkan latar belakang yang sudah kami bahas sebelumnya, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian pembahasan. Di antaranya yang pertama yaitu bagaimana analisis hukum terhadap kewajiban PT Afifarma dalam menjamin keamanan produk obat berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dalam kasus produksi obat sirup yang mengandung cemaran EG dan DEG. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam kasus PT Afifarma terkait dengan keamanan produk dan obat. Kemudian yang terakhir ada bagaimana tanggung jawab dari PT Afifarma dalam menjamin keamanan produk obat berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dalam kasus yang sama. Boleh di next? Kemudian setelah rumusan masalah dibentuk, perlu adanya tujuan utama yang harus dicapai. Di antaranya yang pertama itu ada untuk menganalisis kewajiban hukum PT Afifarma dalam menjamin keamanan produk obat, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen
dalam kasus produksi obat sirup PT Avifarma yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum konsumen di sektor farmasi, khususnya dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, dengan adanya pembahasan yang lebih lanjut terkait kasus ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dari 3 sisi utama, yaitu yang pertama secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perlindungan konsumen. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas serta keamanan produk obat. Kemudian yang ketiga, secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data dan analisis yang berguna untuk mendukung perbaikan regulasi. Demikian pemaparan terkait bab 1 pendahuluan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kantum kelompok saya. Oke. Selanjutnya itu mengenai isi dari bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Di mana yang pertama itu ada teori perlindungan konsumen, yang kedua konsep keamanan produk, ketiga tanggung jawab produsen, keempat peran pemerintah dalam perlindungan konsumen, dan yang terakhir itu implikasi hukum terhadap produsen. Boleh di next. Nah, di sini terdapat teori perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang dimana pada undang-undang tersebut memberikan keamanan dan juga kepastian hukum bagi konsumen, hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangannya. Nah, azas perlindungan konsumen yang terdapat pada undang-undang itu terdapat manfaat dari produk atau layanan yang harus menguntungkan konsumen, dan juga adanya keadilan antara hak dan kewajiban yang seimbang, dan juga keseimbangan antara hubungan adil antara konsumen dengan pelaku usaha, dan juga menjamin keselamatan penggunaan produk atau jasa tersebut, dan juga kepastian hukumnya itu ada jaminan hukum yang jelas terhadap konsumen. Dan juga terdapat hak konsumen di dalamnya, yaitu mendapatkan informasi yang benar mengenai keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan akan produk, dan juga mendapatkan hak untuk ganti rugi atas kerugian akibat kesalahan pelaku usaha. Dan juga kewajiban konsumen di dalam undang-undang ini juga disebutkan untuk membaca petunjuk penggunaan dan juga beretikat baik serta membayar kesesuaian nilai tukar untuk mengikuti penyelesaian sengketa juga. Dan juga kewajiban suatu negara juga untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan seperti yang pada kasus penyalahgunaan zat berbahaya pada obat. Boleh di next. Nah, konsep dari keamanan produk ini dalam perlindungan konsumen itu ada produk di pasar wajib memenuhi standar keamanan dan juga bebas risiko menurut Yusuf Deng. Dan juga konsumen berhak atas keamanan dan juga keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa, serta pelaku usaha wajib menyediakan produk sesuai dengan standar keselamatan. Dan juga kasus yang diangkat itu berupa obat sirap yang mengandung EG dan DEG yang melanggar standar farmasi serta mengancam kesehatan dan konsumen khususnya pada anak-anak. Dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atas kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan, dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan pada pasal 98 yaitu kesediaan farmasi harus aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Boleh di next. Nah, dari tanggung jawab produsen itu dalam menjamin keamanan produk yaitu merupakan bagian yang penting dari perlindungan konsumen yang diatur secara eksplisit dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan juga pelanggaran menggunakan bahan berbahaya melanggar ketentuan dari pasal 196 yang berkaitan dengan pasal 98 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 55 KUHP. Dan bentuk tanggung jawab dari produsen itu bisa berupa ganti rugi berupa uang atau penggantian barang dan biaya pengobatan. Kalau misalkan pidana itu sanksi hingga 10 tahun penjara. Bentuk tanggung jawab administratif yaitu penarikan produk dan pencabutan izin edar oleh BPOM.
serta produsen bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan dan juga memberikan informasi yang jujur dan transparan terkait produk tersebut. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bunga. Selanjutnya kita masuk kepada peran pemerintah dalam perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang mengatur keamanan produk termasuk dalam perdagangan elektronik. Nah, pemerintah berperan dalam membuat regulasi, menetapkan standar produk, dan juga melakukan pengawasan sebelum dan sesudah produk bisa beredar. Nah, untuk penyelesaian sengketanya ini tersedia BPKN dan juga BPSK sebagai lembaga mediasi dan juga advokasi. Nah, sementara itu BPOM ini bertanggung jawab mengawasi obat dan makanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 serta menjaga keselamatan publik secara administratif dan hukum. Nah, namun tantangannya juga masih ada. Salah satunya adalah kasus gagal ginjal akut akibat sirup obat yang tercemar EG dan DEG pada tahun 2022 yang menunjukkan lemahnya sistem deteksi dini dan koordinasi antar instansi. Boleh di next? Nah, ada 3 jenis sanksi yang dapat dikenakan. Yang pertama ini ada sanksi pidana sesuai dengan pasal 196 UU Kesehatan dan KUHP pasal 383 dan juga 386, yaitu penjara dan denda bagi pelaku produksi atau distribusi obat yang tidak aman. Nah, yang kedua ada sanksi perdata, yaitu berupa gugatan ganti rugi oleh korban atau konsumen. Dan yang ketiga itu ada sanksi administratif seperti penarikan produk dari pasaran dan juga pencabutan izin edar sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Nah, contoh nyata pelanggaran ini adalah kasus obat sirup yang tercemar yang menyebabkan gagal ginjal pada anak. Nah, akibatnya itu 3 perusahaan farmasi dipidana termasuk salah satunya itu PT Avi Farma. Nah, tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk dapat memberikan efek jerah dan juga mendorong kepatuhan perusahaan-perusahaan terhadap regulasi. Nah, sistem hukum kita ini juga menerapkan sanksi berlapis baik administratif, perdata, maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 di mana di sini ada profil singkat PT Avi Farma, lalu ada visi misi, kebijakan dan kualitas produk, lalu ada metode penelitian dan waktu dan tempat penelitian. Boleh di next. Baik, kita masuk kepada profil singkat pada perusahaan PT Avi Farma. Jadi PT Avi Farma ini merupakan perusahaan farmasi yang berbasis di Kediri, Jawa Timur, didirikan pada tahun 1973 dengan nama Asia Parko Industrial dan berganti nama menjadi PT Avi Farma pada tahun 1975. Perusahaan ini memproduksi obat-obatan terutama obat cair seperti sirup dan obat tetes, serta produk genetik seperti paracetamol dan obat cair lainnya. Fasilitas produknya mampu menghasilkan hingga 18 miliar tablet dan 200 juta botol cairan, 1 miliar kapsul dan 50 juta tabung salep per tahun. Boleh di next. Lalu selanjutnya di sini dapat kita lihat bahwa visi dan misi perusahaan yaitu visinya meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penyediaan produk obat yang aman, berkualitas dan terjangkau. Lalu selanjutnya di sini kita lihat pada misinya di mana produk sesuai standar nasional dan internasional, prosesnya berbasis GMP dan kualitas kontrolnya yang ketat di seluruh tahapan. Lalu ada kerjasama dengan pemasok dan peningkatan kompetensi pada SDM. Boleh ini. Lalu dapat kita lihat pada kebijakan kualitas dan keamanan produk. Jadi PT Avi Farma ini melakukan pengujian terhadap bahan baku secara menyeluruh sebelum digunakan dalam proses produksi guna memastikan kesesuaian mutu dan bebas dari bahan berbahaya. Lalu juga PT Avi Farma juga menjamin bahwa seluruh produk dapat melewati tahapan uji stabilitas. Lalu yang ketiga juga melaksanakan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kesesuaian proses produksinya. Lalu yang keempat juga PT Avi Farma mematuhi semua ketentuan regulasi dari Badan Pengawasan Badan Pengawasan BPOM serta menerapkan kebijakan produksi yang berbasis pada peraturan perundang-undangan.
Boleh di next. Lalu untuk metode penelitiannya sendiri kita menggunakan jenis penelitian deskriptif, kualitatif, dan fokus penelitiannya yaitu implementasi kebijakan mutu dan keamanan produk pada PT Afi Farma. Lalu teknis pengumpulannya kami menggunakan studi literatur di mana kami menggunakan jurnal, buku, dan website. Boleh di next. Lalu untuk waktu dan tempat penelitian, untuk pelaksanaan penelitian ini kami dimulai pada tanggal 17 Februari hingga 27 April 2025 terhitung selama 2 bulan 10 hari. Lalu lokasi penelitiannya sendiri kami melakukannya di Politeknik Negeri Jakarta melalui diskusi kelompok dengan pendekatan studi literatur sebagai dasar utama. Boleh di next. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pada bidang analisis hukum terhadap kewajiban PT Afi Farma dalam menjamin keamanan produk. Dan di mana di sini ada 5 aspek yang akan dibahas. Untuk aspek yang pertama yaitu kewajiban hukum PT Afi Farma yang di mana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur standar kesehatan dalam produksi obat. Dan juga Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang CPOB yang mengatur standar produksi dan manajemen kualitas obat dengan tujuan agar produk yang beredar aman, efektif, dan memenuhi standar mutu. Dan untuk aspek yang kedua yaitu pelanggaran dalam produksi obat sirup yang dimana PT Afi Farma terbukti memproduksi dengan kandungan bahan berbahaya yaitu di dalamnya ada kandungan EG dan DEG melebihi di ambang batas yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak. Kegagalan ini menunjukkan pelanggaran terhadap standar produksi dan keamanan obat. Untuk aspek selanjutnya yaitu tanggung jawab hukum PT Afi Farma yang dimana ada tiga aspek yang akan terkena atau yang di highlight gitu ya. Pada aspek pertama itu perdata yaitu ganti rugi kepada korban atau keluarga korban. Aspek yang kedua itu pidana dapat dipidana terbukti salah, lalai atau sengaja melanggar aturan kesehatan. Dan untuk aspek administratif sanksi dari BPOM yaitu seperti pencabutan izin edar. Next slide. Dan untuk poin yang keempat yaitu kewajiban utama PT Afi Farma yang dimana di sini PT Afi Farma kepatuhan terhadap CPOB yaitu produksi obat harus higienis dan sesuai dengan prosedur dan pengawasan bahan baku dan produksi serta pengujian produk jadi yaitu melakukan uji laboratorium sebelum produk diedarkan. Lalu pelaporan secara recall yaitu menarik produk yang ada di pasaran jika ditemukan cacat dan menjaga etika hukum seperti tidak hanya memenuhi standar administratif tapi juga etika bisnis dan hukum. Dan poin yang kelima tentang peran BPOM dalam keamanan produk di mana BPOM menetapkan dan mengawasi standar keamanan melalui CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Lalu seluruh industri farmasi wajib menerapkan sistem manajemen mutu dari tahap produksi hingga distribusi. Sistem ini bertujuan untuk memastikan semua obat yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat. Next slide. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kasus PT Afi Farma. Untuk poin yang pertama yaitu perlindungan konsumen dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di mana PT Afi Farma dinilai melanggar kewajiban ini dikarenakan memproduksi obat yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk poin kedua yaitu hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana produk obat PT Afi Farma yang membahayakan kesehatan dan mencederai hak dasar konsumen yang dijamin oleh undang-undang. Dan untuk poin yang ketiga itu ganti rugi pada pasal 19 dan pasal 62 di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana PT Afi Farma ini wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Boleh next slide. Oke, untuk poin ketiga itu tanggung jawab dari PT Afi Farma dalam menjamin keamanan produk, di mana poin yang pertama itu pengembangan dan pengujian produk di mana PT Afi Farma ini memastikan setiap obat yang diproduksi telah melalui tahapan pengembangan dan pengujian yang ketat. Di mana pengujian ini meliputi laboratorium, uji klinis, uji stabilitas untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan kualitas produk. Untuk poin yang kedua yaitu kepatuhan terhadap regulasi di mana PT Afi Farma ini wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh BPOM dan standar cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, serta kepatuhan ini mencakup seluruh aspek produksi, pengemasan, pelabelan, hingga distribusi produk obat.
Dan untuk poin yang ketiga yaitu manajemen risiko, di mana perusahaan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko terkait produk obat, serta manajemen risiko bertujuan untuk mencegah bahaya bagi konsumen sebelum dan sesudah produk beredar. Next slide. Oke, untuk poin yang keempat yaitu pengawasan kualitas, di mana PT Farma bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kualitas pada seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi. Dan yang kelima yaitu pelaporan efek samping, di mana perusahaan harus menyediakan sistem pelaporan yang efektif untuk memonitoring efek samping dari munculnya produk yang salah digunakan. Untuk yang keenam yaitu transparansi dan komunikasi, di mana PT Farma wajib memberikan informasi yang akurat, jujur kepada konsumen terkait keamanan dan penggunaan produk. Next slide. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dwi. Kita masuk pada bab 5 yaitu penutup. Nah, kesimpulannya adalah PT Avi Farma memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan dan mutu obat sesuai Undang-Undang Kesehatan, peraturan pemerintah, dan juga standar CPOB dari BPOM. Nah, kegagalan memenuhi standar seperti penggunaan bahan berbahaya dapat menimbulkan tanggung jawab seperti tanggung jawab perdata dan pidana. Nah, sesuai UU Perlindungan Konsumen, perusahaan juga wajib menjaga mutu, memberi informasi yang benar, dan juga harus menghormati hak-hak konsumen. Nah, dengan prinsip pembuktian terbalik, ya, PT Avi Farma harus membuktikan produknya aman, sementara BPOM dan juga pemerintah berperan aktif dalam pengawasan dan juga penegakan hukum. Boleh next? Nah, untuk sarannya dari kami ada 3. Yang pertama ini PT Avi Farma perlu memperkuat standar CPOB termasuk pengawasan internal, pelatihan tenaga kerja, dan juga pembaruan SOP. Kemudian yang kedua, perusahaan juga harus lebih transparan kepada konsumen dan siap berkoordinasi dengan BPOM untuk menjamin keamanan dari produk mereka. Dan yang ketiga ini juga disarankan untuk dapat membangun sistem manajemen risiko dan juga pelaporan dari efek samping, serta membuka jalur komunikasi dan kompensasi yang adil dengan menempatkan keselamatan konsumen sebagai prioritas utama. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, boleh raise hand. Kami akan tampung pertanyaan dari para teman-teman. Dipersilakan. Oh ya, mungkin bisa penayangan video terlebih dahulu ya, operator. Ya boleh, mungkin untuk operator boleh segera ditayangkan ya. Oke, baik. Izin operator, mungkin boleh dicek lagi settingannya biar bisa muncul suaranya. Apa jadinya jika kita hidup di dunia yang penuh resiko tanpa ada yang melindungi kita? Setiap hari, kita membeli, memakai, mengonsumsi sesuatu yang kita anggap aman. Tapi, ketika sesuatu yang tampaknya aman justru membawa bahaya, kepercayaan itu mulai goyah. Di titik itu, kita mulai bertanya, apakah perlindungan hukum benar-benar ada untuk kita?
Iya nih, gue lagi nggak enak badan. Terus juga adik gue lagi masuk rumah sakit. Dia katanya gagal ginjal. Dokter sih bilang dia katanya karena minum obat sirup gitu. Obat sirup? Serius obat sirup? Iya, obat sirup. Padahal obatnya tuh belinya di apotek, udah di apotek. Obat sirup yang lagi viral akhir-akhir ini nggak sih? Yang mengandung obat berbahaya yang menyebabkan gagal ginjal gitu loh guys. Emang ada ya? Ada ini loh Di. Coba Nih. lihat. Nih. Beneran ada beritanya. Coba lihat. Kasus gagal ginjal akut akibat peredaran obat sirup berbahaya. Bisa-bisanya loh, obat malah jadi sumber penyakit. Pemerintah serius meneliti obat sirup yang diduga mengandung zat berbahaya. Ini menyusul dengan temuan Data terakhir ada 324 anak yang meninggal, udah tersebar di 27 provinsi. Oh, ada beritanya ya? Iya ada. Tapi gimana ya kalau keluarga yang jadi korban tuh cuma pasrah aja gitu, dia minum obat salah? Justru itu kita harus mulai paham. Kalau enggak, kejadian kayak gini bakalan keulang terus. Iya Di. Oh iya sih. Halo teman-teman, halo Dika. Oh iya, mau. Ini Dik, obat pesanan lu udah gue beli Oh di iya. apotek. Makasih ya mau. Tapi lu tahu nggak sih kasus yang lagi rame akhir-akhir ini? Gue tahu dari Bunga sih. Oh, kasus tentang obat sirup yang bikin gagal ginjal itu ya? Iya. Tapi lu tenang aja sih, gue itu udah milih obat dengan teliti dan komposisinya pasti aman kok. Benar. Soalnya kalau dari berita itu aja, BPOM aja masih bisa kecolongan loh sama obat-obat yang berbahaya, apalagi kita yang cuma beli. Gini Dik, gue tahu lu pasti khawatir banget kan, apalagi adek lu itu lagi sakit sekarang. Tapi tenang aja kok, gue semenjak ada kejadian itu, gue lebih aware dalam memilih obat. Ya udah deh, kasih ya lo. Ya sama-sama. Halo guys, gue boleh Oh, iya. ikut nggak? Sambil nunggu ojol gue datang juga nih. Boleh, sini dia sini. Nggak apa-apa. Kamu lagi ngapain kok ngumpul-ngumpul gini? Nah gini Wi, Dika ini lagi khawatir banget nih sama kasus yang lagi marak tentang kasus sirup itu loh yang bikin gagal ginjal. Lu tahu gak? Yang lagi viral itu ya? Bener Tahu banget. tahu. Oh. Kenapa emang? Kebetulan Wi, gue mau nanya, kan lu paham banget ya sama hukum gitu ya? Kalau kita nih sebagai konsumen, itu tuh ngerasa dirugiin, yang bisa kita lakuin tuh apa sih? Kalau misalnya lu beli barang kan pasti ada bukti transaksi kayak nota, kwitansi ataupun biaya barang itu sendiri. Nah itu bisa jadi bukti untuk membuat laporan pengaduan. Laporan pengaduan ke siapa? Bisa ke YLKI, ke BPOM untuk kasus obat-obatan dan juga ke Kemenkes langsung. Dan mereka juga udah punya platform online kok. Jadi menurut gue itu memudahkan banget kita membuat pengaduan pelaporan gitu sih. Oh, tapi kenapa ya banyak korban yang nggak banyak speak up gitu? Kalau menurut gue ya Bil ya, kayak karena mereka masih takut dan masih belum tahu. Jadi kayak misalnya itu tuh seharusnya hak yang harus disuarakan, tapi mereka karena nggak tahu jadi kayak diem aja gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya penting banget untuk literasi untuk konsumen itu bahwa sebenarnya itu hak yang harus dilindungi gitu sih. Oh gitu, pantesan orang tua gue tuh udah nggak percaya lagi tahu sama yang obat-obat yang dijual di warung gitu karena kasus-kasus viral akhir-akhir ini, Wi. Jadi kayak orang tua gue tuh lagi hati-hati lagi buat beli obat. Bener sih karena kasus ini juga kita jadi takut dan lebih aware lagi sih. Nah iya, makanya gue cuma ini aja, nggak mau sampai kejadian kayak adik gue tuh dialamin sama orang lain. Cuman kan kalau kayak tadi kan minum obat yang salah, mau ngelapor juga kadang nggak didengerin suara kita. Iya bener sih. Kalau satu orang doang yang bersuara mungkin bakal diabaikan, tapi kalau kita bareng-bareng pasti ada gerakannya nggak sih? Ini ya, ada respon gitu ya? Iya betul. bener banget Oh iya sih, bener juga ya. Perlindungan hukum perlu pengawasan, kesadaran, dan keberanian untuk bertindak. Butuh konsumen yang kritis dan juga pemerintah yang tegas. Karena hukum bukan sekedar tulisan di undang-undang. Ia harus menjadi tameng yang nyata. Dan jawabannya adalah, ya, perlindungan hukum memang ada untuk kita. Baik, jadi itu penayangan dari hasil video yang udah dibikin dari kelompok 5. Nah, selanjutnya boleh dari teman-teman semua jika ada yang ingin bertanya terkait dari hasil presentasi maupun penayangan video tadi, boleh untuk raise hand dan akan dijawab oleh kelompok 5. Terima kasih.
Izin bertanya. Boleh, silakan Ines. Oke, jadi sebelumnya saya Ines Alsindavara dari kelompok 2. Pertanyaan saya untuk kelompok 5 ini berdasarkan teori yang udah dijelaskan tadi, kira-kira bagaimana sih kalian sebagai kelompok 5 ini menilai penerapan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability terhadap produsen dalam konteks kasus PT Afi Farma ini? Terima kasih. Baik, Ines. Mungkin pertanyaannya ditampung dulu ya untuk kelompok 5 dan boleh selanjutnya kepada Herdian. Oke, sebelumnya memperkenalkan diri, saya Herdian Satrio Nugroho dari kelompok 6. Jadi untuk pertanyaan saya kepada kelompok 5 ini, bagaimana analisis bagi kelompok 5 ini terhadap tanggung jawab hukum PT Afi Farma dari aspek perdata, pidana, dan kasus administrasi dalam kasus ini itu seperti apa? Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin Neske. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Untuk pertanyaan saya adalah, tadi sebetulnya kan sudah dibahas mengenai fenomenanya, kasusnya, dan tinjauannya seperti apa. Namun, saya ingin bertanya juga tentang bagaimana pendapat dari kelompok 5 mengenai kesiapan PT Afi Farma dalam membangun sistem pelaporan efek samping obat yang efisien sebagai bagian dari tanggung jawab perlindungan konsumen dan hak dari konsumen seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Nadia. Oke, makasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Zahra Maharani dari kelompok 4. Izin bertanya untuk kelompok 5. Kalau menurut kelompok 5 itu gimana sih efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam mencegah kasus seperti yang tadi udah dijelasin, gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan oleh obat sirup yang ternyata tuh mengandung zat-zat berbahaya seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir boleh dari Revan. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan saya Revan Davarel dari kelompok 6. Izin bertanya, tadi kan udah dijelasin pada bab 3 nih mengenai gambaran perusahaan tersebut ya. Terus gimana sih kita dapat ngelihat konsistensi antara visi misi perusahaan dengan realitas praktek produksi yang nyebabin adanya kasus pencemaran obat sirupnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin akan ditampung dulu 5 pertanyaan dan boleh untuk kelompok 5 diberikan waktu untuk diskusi dan ketika sudah siap untuk menjawab boleh silakan untuk langsung open mic. Terima kasih.
Oke, baik. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Herdian. Sebelumnya boleh share screen lagi nggak untuk bagian pembahasan? Oke, baik. Terima kasih, Profesor. Di sini, di mana? Di sini ada poin 3 yaitu pertanyaannya tadi kurang lebih terhadap tanggung jawab PT Alfamart dari aspek perdata, pidana, dan administratif dalam kasus ini. Jadi di PT Alfamart ini juga bertanggung jawab secara 3 aspek, yaitu perdata melalui ganti rugi kepada korban atau keluarga konsumen, dan yang kedua itu pidana. Jadi terbukti lalai atau sengaja melanggar aturan kesehatan, dan secara administratif itu sanksi dari BPOM berupa pencabutan izin edar, yang dimana ketiganya ini menunjukkan tanggung jawab hukum produsen yang sangat luas dan sangat melengkapi. Jadi yang dimana PT Alfamart ini bertanggung jawab dalam 3 aspek tanggung jawab ini, seperti itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apakah terjawab, Saudara Herdian? Cukup terjawab, terima kasih Maulia. Baik. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Revan tadi, ya, kalau nggak salah. Boleh minta tolong ke bab 3 di bagian visi misi nggak? Oke, dapat kita lihat bahwa visi misi di dalam bahwa visi misi pada PT Alfamart ini kan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penyediaan produk obat yang aman, berkualitas, terjangkau, ya. Jadi sebenarnya tuh visi misi ini kan merupakan asumsi umum dalam industri farmasi maupun di sebuah perusahaan, ya. Sedangkan kita lihat pada kasus 2022 ini bahwa masih terdapat ketidaksesuaian nyata antara visi misi perusahaan dengan realistik praktik kerja di lapangannya. Jadi visi misi pada PT Alfamart ini kan menjanjikan kualitas dan keamanannya, tetapi nyatanya praktiknya menunjukkan kelalaian sistematis dalam pengawasan mutu dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun PT Alfamart ini mengusung visi untuk menyediakan obat yang aman dan berkualitas, tetapi praktik produksi di lapangannya itu tidak sesuai dengan visi misinya. Jadi di mana ini menyebabkan kelemahan kontrol mutu dan dampak kesehatan. Selain itu juga menyebabkan kepercayaan publik juga sih. Mungkin itu aja sih, Van. Menjawab nggak, Revan? Sudah Nabila, terima kasih. Oke. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Nadia. Terima kasih atas pertanyaannya, Nadia. Boleh minta tolong operator kembali ke slide bab 1 pendahuluan yang latar belakang. Oke. Baik. Oke, sebenarnya untuk di dalam latar belakang sendiri ini sudah dijelaskan secara tegas bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu mengenai perlindungan konsumen sudah cukup jelas dan tegas bahwa memang undang-undang ini mengatur hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha, termasuk dalam hal menjamin keamanan dan keselamatan produk, di mana produk tersebut banyak beredar di masyarakat. Namun jika berbicara terkait efektivitas, kami atau mungkin rekan-rekan sekalian juga tidak bisa hanya melihat dari sisi peraturan saja, tetapi juga harus melihat bagaimana implementasi dan pengawasannya di lapangan. Nah, dari kasus gagal ginjal yang kita angkat ini, di mana kasus ini diakibatkan dari obat sirup yang tercemar, dapat terlihat bahwasannya meskipun regulasi itu ada, tetapi pengawasan terhadap industri farmasi, terutama terhadap kandungan dalam bahan-bahan berbahaya seperti LEG dan DEG ini masih sangat lemah. Jadi seharusnya produk tersebut itu tidak sampai lolos ke pasaran gitu. Jadi di sini permasalahannya bukan pada kekurangan aturan, tetapi pada kurangnya komitmen dalam penegakan hukum dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Jadi jika pengawasan dan penindakan hukum itu bisa diperkuat, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa jadi
instrumen yang memang sangat efektif untuk mencegah kasus-kasus tersebut. Apakah sudah menjawab saudari Nadia? Iya, sudah menjawab. Terima kasih, Maulia. Oke, baik, thank kamu. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Ines. Boleh ke slide tanggung jawab produsen, moderator. Sebelumnya. Jadi pertanyaan tadi mengenai penerapan dari prinsip tanggung jawab mutlak ya. Jadi penerapan prinsip mutlak itu sangat relevan dan juga adil di dalam kasus PT Avi Farma ini, karena konsumen itu nggak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dari PT Avi Farma. Cukup dengan pembuktian dari PT Avi Farma bahwa produk yang mereka keluarkan itu berbahaya karena mengandung zat berbahaya seperti EG dan DEG yang berlebihan dan juga menyebabkan kerugian pada produk mereka, sehingga produsen itu otomatis harus tanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Jadi hal ini sejalan dengan tujuan pelindungan konsumen untuk menjamin keselamatan masyarakat atas produk yang akan mereka konsumsi. Mungkin segitu jawaban. Apakah terjawab, Saudari Ines? Sudah terjawab. Terima kasih, Bunga. Cek. Oke, saya izin menjawab dari pertanyaan Eske ya, terkait pendapat dari kesiapan PT Avi Farma dalam membangun sistem pelaporan sebagai bagian dari tanggung jawab dari perlindungan konsumen. Nah, kalau menurut kami, kesiapan PT Avi Farma ini sebenarnya masih bisa dibilang belum bisa dikatakan baik. Nah, kasus pencemaran obat sirup yang terjadi ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dari perusahaan ini sangat lemah, dan juga informasi soal risiko produk juga kurang transparan. Masalah ini bukan hal sepele karena ini menyangkut keselamatan konsumen. Sistem pelaporan efek samping yang seharusnya bisa mencegah dampak yang lebih besar justru malah tidak berjalan maksimal. Nah, hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya sistem teknologi yang memadai, terus juga tenaga kerja yang belum cukup terlatih, dan yang paling penting ini kurangnya komitmen dari manajemen untuk bisa benar-benar peduli pada keselamatan masyarakat atau publik lah. Nah, kalau 3 hal ini aja tidak dapat diperbaiki, maka pelaporan ini hanya jadi formalitas saja, bukan perlindungan nyata. Nah, PT Avi Farma ini harus bisa prepare secara serius untuk bisa memperbaiki sistem dari dalam, dan juga dapat menunjukkan nih bahwa mereka benar-benar bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Eske? Baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Andika. Sama-sama. Baik, itulah sesi tanya jawab dari kelompok 5, yang dimana itu merupakan sesi terakhir dari pemaparan pada pagi kali ini, dan ada sedikit summary dari moderator, yang dimana memang kesimpulan pada presentasi ini menunjukkan bahwa PT Avi Farma itu memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan serta mutu obat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan dari BPOM. Nah, dalam kasus obat sirup yang mengandung zat berbahaya ini, PT Avi Farma melanggar standar keamanan dan bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif. Perusahaan wajib menerapkan sistem mutu yang ketat, memberikan informasi yang jujur, serta melindungi hak-hak konsumen. Kegagalan dalam hal ini menimbulkan kerugian dan sanksi hukum, sehingga penguatan pengawasan internal dan etika bisnis itu sangat penting. Kurang lebih seperti itu kesimpulan yang moderator dapat sampaikan, yang dimana itu merupakan sesi terakhir dari pemaparan pada pagi kali ini yang disampaikan dari kelompok 5, dan saya selaku moderator, Muhammad Sami selaku moderator, izin pamit undur diri apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan selebihnya akan saya kembalikan kepada dosen pengampu yaitu Ibu Nining, dan kepada Ibu Nining saya persilahkan. Baik, terima kasih Muhammad Sami yang sudah mengatur jalannya diskusi kita pagi ini.
dengan baik ya. Kemudian juga terima kasih kepada Dwi Meliani, Andika Sutria, Bunga Nabila Malinda, sama Maulia Wahyu Ingrum ya. Juga kepada penanya Ines, Herdian, Eske, Nadia, dan Repan ya. Jadi dapat Ibu sampaikan bahwa perlindungan konsumen obat ya, ini khususnya dari perusahaan obat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Karena masyarakat kan intinya tidak tahu bahan-bahan obat itu dari mana ya. Ya, terutama ini berkaitan dengan aspek kesehatan dan keselamatan. Dan ini juga dapat memastikan bahwa konsumen itu mendapatkan obat yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, selama ini ini kan menjadi satu pandemi apa ya, yang kalau banyak menderita gitu ya. Nah, sebetulnya si konsumen juga mempunyai hak untuk mengkonsumsi obat secara tanggung jawab ya. Apalagi tadi ada bahan-bahan berbahaya, sehingga seharusnya konsumen itu juga memang harus bertanya ini obatnya aman atau tidak. Nah, ini memang kalau di kita ini kadang-kadang konsumen itu nerima aja apa yang diberikan oleh tenaga medis, baik dokter maupun suster, tanpa dilihat lagi, apalagi jika obat itu merupakan hasil racikan. Kan kita nggak tahu racikannya itu dari apa, ya. Jadi ini penting untuk kesehatan dan keselamatan dalam penggunaan obat yang aman. Kemudian juga kualitas obat yang bisa menjamin konsumen sehat selamat ya. Kemudian juga penggunaan obat yang tepat. Nah, ini kan kemarin itu banyaknya anak-anak ya yang menjadi korban. Anak-anak sendiri sebetulnya tidak bisa memilih ya. Ini nggak mau, itu nggak mau gitu ya. Nggak bisa karena apa yang diberikan oleh orang tua pasti nurut-nurut saja ya. Ini untuk konsumen obat bagi anak ya. Nah, kemudian ini kejadian jika sudah mengalami kerugian, apalagi sampai kehilangan nyawa ya, ataupun cacat, berarti ini tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, ini seharusnya si konsumen itu mendapatkan apa yang dinamakan dengan kompensasi ya, atau ganti rugi dari produsen obat ataupun distributor. Jadi PT API ini seharusnya bisa memberikan kompensasi kepada para korban. Ya, mungkin sudah ya. Nah, kemudian jika dilihat dari keamanan dan kesejahteraan, si konsumen juga wajib mendapatkan perlindungan dari obat palsu atau ilegal. Sekarang kan banyak juga ya obat palsu atau ilegal, apalagi yang berkaitan dengan herbal ya. Karena herbal itu kan biasanya yang ibu rasakan tidak ada takarannya ya. Ini langsung dibuat, kemudian dijual, kemudian ada apa tuh namanya dari masyarakat sendiri ya. Oh, saya setelah menggunakan obat ini alhamdulillah sehat-sehat gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ini ada manfaat bagi pelaku usaha sehingga kepercayaan konsumen itu bisa meningkat ya. Atau bisa juga meningkatkan kualitas produk. Kemudian sampai yang terakhirnya adalah bagaimana mencegah sengketa. Karena dengan adanya perlindungan konsumen, pelaku usaha juga dapat mencegah timbulnya sengketa atau masalah yang berkaitan dengan hukum. Jadi, secara keseluruhan bahwa perlindungan konsumen obat ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian sekarang kita berkaitan dengan apa namanya, makalah ya, ini ya.
Ini bukan ya? Oh, bukannya ini kelompok 6 ya. Ini kelompok 5. Sebentar. Mana ya? Ini. Oke. Oke, ini ya judulnya ya. Oke. Judulnya adalah analisis hukum terhadap kewajiban PT Api Farma dalam menjamin keamanan produk obat berdasarkan keamanan produk. Ini ada berdasarkan dua kali ya. Oke, disusun oleh Dewi Meliani, Andika Sutrio, Bunga, Nabila Malinda, serta Maulia ya. Kalau tidak salah ini nggak terlalu banyak yang salahnya. Oke, ini daftar isi, kemudian juga ini abstrak itu isinya adalah pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, metodologi, serta simpulan. Ini nanti dibaca lagi ya. Kemudian kata kuncinya maksimum 5. Oke, kata pengantar juga oke. Baik, pendahuluan ini harusnya di alinea ketiga selain data kematian gitu ya. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan perlindungan konsumen. Nah, ini juga harus ada datanya ya. Rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama analisis hukum, yang kedua implementasi undang-undang perlindungan, dan yang ketiga adalah tanggung jawab dari PT Api Farma ya. Kemudian tujuan, oke. Tinjauan pustaka, teori perlindungan konsumen, itu biasanya disebutkan definisi tentang perlindungan konsumen. Oke, ini ada dari beberapa tulisan ya yang berbasis jurnal dan juga buku. Oke, ada beberapa, ini ada keterbaruannya 2022, 2023, bahkan ada 2025 ya. Ini tidak banyak yang salah menulisnya, cuma mungkin ini strict liability ini ditulis italic ya. Oke. Ini Kusuma Dewi 2022, Herunisa 2024. Kemudian Aziz 2020, ini masih baru-baru ya. Baik, selanjutnya bab 3, gambaran perusahaan dan metode penelitian. Oke. Ini juga tidak banyak yang harus dibetulkan. Visi-misi. Nah, hanya ini ya, jika ada subjudul itu tidak boleh dituliskan dalam bentuk huruf A besar. Ya, ini diganti dengan A kecil saja. Oke, kemudian ini metodologi penelitiannya.
lokasi. Kemudian ini pembahasan ada 3 ya, sesuai dengan rumusan masalah analisis hukum. Kemudian yang kedua, penerapan implementasi dari undang-undang perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah tanggung jawab dari PT API ya. Ini yang ketiga. Jadi sudah benar untuk pembahasannya. Kemudian nanti kita lihat di kesimpulan. Kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Oh ya, ini kalau ada subjudul itu kalau gantung enter aja. Jadi nggak boleh nanti pisah-pisah antara subjudul dengan penjelasannya. Ya. Oke, ini kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi di sini PT API yang pertama itu adalah analisis ya tadi ya. Yang kedua implementasi undang-undang, yang ketiga tanggung jawab. Oke, ini sudah benar. Kemudian untuk daftar pustaka penulisannya 1 bagian 1 spasi, ke bagian berikutnya 1,5 spasi. Ini sih udah sesuai ya. Cuma oh ya ini gelar itu tidak perlu dituliskan. Kemudian ini huruf kecil harusnya ya. Jadi judul huruf kecil ada beberapa yang huruf besar. Ini kemudian ini kalau bisa diganti. Jadi ini juga ada beberapa yang menggunakan gelar ya. Jadi gelar nggak usah dituliskan. Jadi nanti kita nggak tahu apakah dia ini profesor, doktor, ataupun mahasiswa, sama kedudukannya ya. Baik, ini mungkin bisa menggunakan Mendeley ya, penulisan pustakanya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya untuk dilanjutkan dengan kelompok terakhir ya, yaitu kelompok 6. Siapa moderator dari kelompok 1?